Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali gabung dan mendengarkan program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan untuk support channel ini, support program ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa bagikan ke banyak-banyak orang, sehingga pada akhirnya ada banyak orang juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, siapkan hati kita, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopang dan memelihara hidup kami. Hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapan-Mu ada atas kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah menyampaikan satu perkataan, dan ini perkataan yang membuat setiap kita harusnya menyadari bahwa ada satu pribadi yang siap sedia buat kehidupan kita. Karena kita rindu ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita rumit, susah, berbeban berat. Maka kita rindu ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Itulah pribadi Yesus. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya Bapa, dia bukan hanya Tuhan bagi kita, tapi dia juga sahabat yang selalu menyediakan hidupnya buat saudara dan saya. Dalam perkataan firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, Yesus bilang begini saudara, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, perkataan ini adalah perkataan ajakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang, semua orang yang merasa hidupnya letih, yang merasa hidupnya lesu, yang merasa hidupnya itu ada beban berat. Karena Tuhan tahu kita sebagai manusia itu seringkali gak bisa berjalan maju karena beban kita terlalu berat. Itu sebabnya Tuhan minta, ayo bawa beban beratmu kepadaku. Karena ketika kita tetap memakai beban berat itu, saudara, ketika kita mengikuti ajang perlombaan apapun, tetapi di pundak kita mungkin menggendong beras 50 kilo gitu kan. Kita gak usah banyak-banyak lah, 25 kilo atau 30 kilo atau 5 kilo kita gendong. Itu akan terasa berat ketimbang kita tidak membawa apa-apa. Jangankan berlomba, kita berjalan aja itu kita taruh tas dalam di punggung kita dengan buku yang banyak, dengan peralatan yang banyak, itu nggak nyaman untuk berjalan. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu, saudaraku. Sehingga ketika kita merasa, Tuhan kok kayak beban beratku itu sebagai seorang istri, beban beratku sebagai seorang suami, beban beratku sebagai seorang muda yang harus menjaga kekudusan, yang harus hidup memuliakan Tuhan, beban beratku sebagai orang tua yang harus mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anakku, itu terlalu berat. Itu sebabnya perkataan Yesus ini merupakan perkataan ajakan. Kenapa ajakan? Karena Tuhan Yesus gak pernah memaksa. Kalau kita mau memberikan beban berat kita, memberikan kekosongan, kehampaan hidup kita, kecapean kita menjalani hidup letih lesu, itu membawa kepada Tuhan, maka Tuhan ambil itu. Tetapi kalaupun kita tidak mau, Tuhan gak pernah paksa. Makanya kalimat itu dibuka, mari kepadaku. Dan ada pertukaran. Semua letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan. I will give you rest. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang jadi pertanyaan, maukah kita menyerahkan beban kita kepada Yesus? Itu jadi pertanyaan. Kalau saudara bilang, saya mau pendeta, saya mau beban ini, saya letakkan kepada kaki Tuhan. Ayo lakukan itu, jangan kau pikul lagi.
Jangan sampai kita sama seperti seorang dalam ilustrasi, kita udah pikul beban, ada orang lewat dengan mobil pick up, orang itu bilang, ayo Pak naik ke mobil pick up saya. Kita udah naik, tetapi ketika kita naik kita masih pikul beban itu. Ya sama aja bohong. Kita udah dekat Tuhan tapi kita gak mau menyerahkan beban berat itu kepada Tuhan. Maka itu akan tetap menyusahkan kita. Maka tidak sedikit ada orang yang sudah berdoa, ada orang yang sudah menyerahkan, katanya udah menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan, tetapi kok kayaknya bebannya masih berat. Jangan-jangan engkau tidak serahkan benar-benar. Engkau dekat dengan Tuhan, engkau berdoa, tetapi engkau masih pikul bebanmu. Sehingga engkau masih berkata, Tuhan kok bebanku masih berat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan Yesus mau engkau mengalami kelegaan, engkau mengalami kedamaian, sehingga beban berat itu berikan kepada Yesus. Yesus yang akan memikulnya, Yesus yang akan menggantikannya. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, saudara bisa lihat, kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban, bukan hanya beban, bahkan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan itu ada beban, ada juga dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita pikir kok ikut Tuhan susah banget ya, ikut Tuhan kok banyak aturannya, ikut Tuhan kok maunya begini maunya begitu. Karena itu merintangi kita. Dosa itu merintangi kita, beban itu merintangi kita. Caranya bagaimana? Ayo bawa sama Yesus beban hidupmu, pergumulan hidupmu, bahkan dosa-dosa pelanggaranmu, biar itu dipakukan Yesus di atas kayu salib. Kita menerimanya dengan iman, dan oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa beban hidupmu hari ini? Suami-suami, apa beban hidupmu? Istri-istri, apa beban hidupmu? Orang-orang muda, apa beban hidupmu? Ayo datang sama Tuhan. Ayo mertua-mertua, menantu-menantu, apa beban hidupmu? Ayo bawa itu sama Tuhan. Dia Tuhan yang selalu membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya percaya kok setiap kita anak-anak Tuhan rindu untuk mengalami kelegaan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau lihat realitanya, justru saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita justru yang bilangnya sudah menyerahkan beban hidup kita, tetapi ternyata pada kenyataannya kita masih memikulnya. Dengan cara apa? Terus memikirkannya, sehingga beban itu tetap tertumpu kepada hidup kita. Dan tahukah saudara, itu yang Alkitab katakan, itu akan merintangi kita dalam perlombaan iman kita, sehingga kita berkata, aduh sulit ya ikut Tuhan, aduh capek ya ikut Tuhan. Bukan hanya beban hidupmu, tetapi dosa itu juga merintangi perjalanan iman kita, sehingga akhirnya kita jatuh dan tidak bangun-bangun. Itu yang bahaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, Yesus membuka tangannya. Yesus siap menanggung beban saudara dan saya. Yesus siap menanggung dosa saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita percayakan bebanmu, hidupmu kepada Tuhan? Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan firman Tuhan, bahwa Engkau mau menanggung beban kami. Karena Engkau rindu setiap kami mengalami kelegaan. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, jamah setiap hati. Kalau hari-hari ini mereka sedang memiliki beban yang begitu merintangi hidup mereka. Di antara mereka juga ada yang sedang melakukan dosa yang juga merupakan rintangan dalam mereka mengiring Tuhan. Namun hari ini mereka mendengarkan firman-Mu, mereka mau membawa, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan gantikan dengan kelegaan. Dalam nama Yesus hari ini hamba berdoa, biar kuasa impartasi Roh Kudus turun mengalir dalam hati hidup anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus terjadi. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan.
Sebab bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Bapak terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Yesus membuka tangannya dan selalu berkata, ayo datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Keputusan saudara dan saya. Maukah kita datang kepada Tuhan Yesus? Maukah kita menyerahkan beban hidup, bahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus? Jika kau mau, datang sama Tuhan. Tuhan siap pulihkan dan siap memberikan kau kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita.